Berarti ini abang nih rencananya mau merubah sistem harus masuk ke dalam sistemnya itu ya. Kita sudah pernah melalui masa lalu yang kelam pada masa pemerintahan Orde Lama sampai Orde Baru. Ya. Halo kawan Sketchindo, kembali lagi dengan saya Bang Eki. Seperti biasa nih, saya kalau udah muncul dalam wawancara eksklusif berarti ada narasumber yang luar biasa nih. Kali ini saya bersama senior abang kita, Bang Dion dari, ini salah satu kader militan Golkar nih. Salah satu kader militan Golkar yang belakangan ini saya dapat info sedang mencoba peruntungan dalam kontestasi politik di 2024 nanti ya Bang ya. Insya Allah, Ya. Insya Allah. Tapi lebih enaknya Abang coba perkenalkan diri dulu nih Bang ke kawan-kawan di Sketsa Indonesia nih Bang. Ya, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan beberapa pokok pikiran, jangan lupa ini subscribe Sketsa Indonesia. Sketsa Indonesia. Nanti kita kasih support ke beliau supaya selalu menyediakan informasi dan pemberitaan yang positif bagi kita semua. Baik. Mantap. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin perlu salam ya saya. Ya? Boleh Bang. Perkenalkan, saya aslinya Supardiono. Kalau orang kampung di Jambi manggilnya Pardi. Dulu kuliahnya di Jogja. Di Jambi nih Bang ya? Di Jambi. Oke, Pas kampungnya itu kebetulan di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sorolangun. Waktu kuliah di Jogja, teman-teman pada apa kalau bahasanya kita itu Bang? Bully ya? Oh, bully. Lu orang Jawa nggak sih? Enggak, gua bilang ya kan. Tuh, terus asli orang Melayu. Ya kalau gitu nama lu gua panggil Dion aja. Makanya namanya Dion gitu. Kira-kira demikian. Akhirnya berlanjut jadi nama keren nih. Ya, sampai sekarang teman-teman panggil Dion. Dipikir-pikir oke juga. Oke juga. Gitu Bang. Wah, tapi kalau untuk kegiatan Bang, kegiatan yang selama ini nih Abang lakuin apa aja nih Bang? Saya alhamdulillah waktu pasca kuliah dari Jogja, saya ke Jakarta, hijrah ke Jakarta, berproses dalam mengarungi perjalanan hidup ya. Sempat berproses di ruang-ruang aktivis, di mana saya berproses di PMI dulu waktu mahasiswa, dan berlanjut sampai Jakarta, di pengurus besar PBPMI. Nah, kebetulan itu teman gua yang ketumnya waktu itu sekarang jadi staf sus presiden itu. Si Amin bin Ma'ruf. Nah, habis dari situ saya sudah fokus memulai untuk menyalurkan aspirasi politik saya melalui Partai Golkar. Di sana saya mulai dari pengurus Kosgoro, AMPG, AMPI, sampai pengurus daerah, wakil ketua di daerah. Nah, itu proses yang saya lalui, saya ambil menjadi jalan saya berhikmah kepada negara melalui Partai Golkar. Menarik nih, dari sekian banyak pengalaman itu, maksudnya kenapa milih Partai Golkar Bang? Golkar ini menarik. Di samping kontroversialnya yang luar biasa di 98 dan sebagainya, tapi kan kita ketahui bersama bahwa doktrin dan ideologi Partai Golkar itu sangat relevan untuk mengisi ruang-ruang yang ada pada undang-undang dan Pancasila itu sendiri, di mana karya-kekaryaan, keadilan, kemanusiaan itu menjadi doktrin utama dalam spirit perjuangan. Jadi itu sangat, menurut saya ini oke nih barang. Masuk ini. Cocok lah sama fashionnya gitu, cocok lah, ya kan. Maupun ada stigma, informasi, opini, itu oknum lah. Kita
ketahui bersama bahwa kekuasaan itu akan menciptakan sesuatu orang menjadi orang lain dan bisa menjadi robot tanpa didukung oleh ideologi yang kuat. Nah, Ngeri. Golkar Ngeri. Berat ini. Golkar saya pikir ideologinya clear. Tapi tetap semua kembali ke pribadinya juga. Pribadinya Ya. juga. Karena ketika menjadi penguasa ya balik lagi ke pribadinya. Balik lagi ke Bukan soal partainya ya. Bukan soal, yang menuntunnya kan kalau dalam spirit kita itu kembali lagi kepada ideologi partai itu sendiri. Iya, benar. Semuanya saya pikir kita clear bahwa semua partai politik itu mengacu pada Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Semuanya pasti ingin mewujudkan cita-cita mulia itu. Hanya saja ekspresi dan caranya yang berbeda. Mungkin demikian. Wih, luar biasa. Berarti kalau begini cocok lah berarti ketum Golkar jadi presiden ya. Harus dong. Kalau Indonesia mau maju, Golkar harus jadi pemenang. Wih, luar biasa. Sejarah masa lalu itu biar berlalu karena kan bukan partainya yang ini ya. Itu oknum. Pribadi, bukan institusinya. Ya. Saya pikir sebagai anak yang terpelajar, generasi muda yang terbuka, kita clear lah di situ. Bahwa pelaku itu berangkat dari subjektivitas, tapi bukan dari ideologi sebuah gagasan itu sendiri. Tapi saya mau balik lagi ke abang nih, karena yang membuat saya tertarik mau wawancara abang nih soal sesuatu nih bang. Karena kan ada yang menarik nih, dengan sekian tahun abang berkecimpung di Jakarta, di ibu kota lah ya, mulai dari Jogja, terus akhirnya di Jakarta. Terakhir ini saya dapat info abang malah maju nyalek di Jambi nih bang. Oh Jambi. Ya, kenapa memilih pulang ke kampung nih? Jadi memang itu berangkat dari refleksi yang panjang. Bahwa kalau kami orang kampung itu, kita tidak boleh lupa sama kebaikan orang yang pernah ditanamkan pada kita. Dan orang yang kebaikannya banyak itu kan berada di kampung-kampung. Saya orang kampung saya itu baik sama saya. Ada di Serolangon, Demerangin, itu kan kampung saya itu. Lebih spesifik di kampung Lubuk Bedorong. Sehingga berangkat dari kebaikan mereka, saya sampai sarjana, sampai di pasca, saya sempat berprofesi sebagai tim asistensi menteri di Kemenpora, sebagai staf wakil ketua DPR. Habis itu malang melintang pernah di swasta, saya di bank, di perbankan saya pernah, di Orsok Pesing saya pernah. Nah, bekal-bekal ini menurut saya, kalau kita berbagi harta, berapapun uang nggak akan cukup untuk kita berbagi. Makanya setidaknya kita mulai hadirkan waktu kita dulu. Waktu, pikiran untuk memberikan ruang sinergi kerjasama yang lebih dekat. Nah, makanya saya niatkan bismillah saya pulang kampung 2024. Jadi sejauh manapun melangkah tetap harus kembali. Harus pulang kampung. Membalas kebaikan. Membalas kebaikan, doa yang selama. Walaupun kebaikan itu nggak akan pernah terbalas. Tidak pernah terbalas. Tapi dalam hidup ini, ya kan, kita harus memberikan legacy. Memori yang indah itu kan pasti dulu yang ditanamkan itu bibit kebaikan. Kita tahu nggak ada yang abadi dalam dunia ini. Kita harus meninggalkan memori yang juga indah. Makanya kita harus memulai menanam kebaikan-kebaikan juga. Itu momennya kita bismillah ini 2024 ini. Emang menurut abang apa sih yang perlu dan sangat-sangat perlu dirubah dari Jambi sendiri atau dari wilayah abang sendiri lah? Kalau problem di tempat abang, kampung abang itu kan ada 2. Dapil 3, Provinsi Jambi itu kabupatennya Serolangun Merangin. Itu yang menjadi masalah mendasar di sana, pertama lapangan pekerjaan. Kedua infrastruktur. Terus yang ketiga tata kelola pengelolaan sumber daya alam yang masih konvensional, tapi efek lingkungannya sangat luar biasa. Impact untuk penguatan
ekonomi masyarakatnya tidak begitu signifikan kalau ini tidak kita sinergikan dalam perencanaan pembangunan pemerintah. Di sana lapangan pekerjaan dulu kita tahu semua, kan petani kita di sana, kebun sawit. Ada kebun karet, karet udah nggak ada harga lagi. Pada gulung tikar semuanya. Yang sekolah dulu nggak bisa sekolah lagi, ganti tambang emas. Dikelola dengan ya tradisional, secara efek lingkungannya berasa, tapi jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek itu tidak terukur. Dan tata kelolanya juga tidak signifikan yang berimplikasi pada penguatan ekonomi masyarakat di sana. Terus yang terakhir batu bara. Ada sumber saya di sana batu bara bagus, banyak. Tapi terkendala sama transportasi. Dan itu belum melalui perencanaan yang utuh oleh Pemprov, ESDM, Pemprov sampai pada Pemda dan masyarakat setempat. Harusnya kan ini harus considering bersama, dijadikan jalan keluar. Kalau memang ini adalah ruang untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kita bikin perencanaan yang utuh. Terus ada lagi potensi semen di sana. Tidak terkelola juga sampai hari ini. Itu di Kampung Abang, namanya di Bukit Bulan. Itu dulu sudah pernah dilalui proses AMDAL dan sebagainya, tapi tidak berjalan. Ini apa? Abang tidak tahu karena kita belum berada pada ruang-ruang itu. Ini Abang ngelihat kebutuhan mendasar di sana. Kalau untuk pendidikan bagus. Sejelek-jeleknya orang kampung kami itu, mohon maaf ya, anaknya pasti lulusan pesantren atau SMA. Itu udah paling miskin. Maksudnya sudah standar paling bawah pendidikan. Ya. Tapi rata-rata satu kampung itu sarjana semuanya. Tapi tidak ada distribusi, tidak ada lapangan pekerjaan, sehingga knowledge ini tidak berimplikasi pada empowerment masyarakatnya. Penguatan pada pemberdayaan masyarakatnya. Nah, kita harap spirit-spirit ini bisa mewarnai nanti parlemen di tingkat provinsi, bagaimana membangun sinergi antara pemerintah. Dalam hal ini Pemprov, pikiran-pikiran ini kita bisa kolaborasi lah. Kolaborasi untuk menuju suksesi Jambi, dalam hal ini Sarawangun Marangin yang berkemajuan, berketahanan, dan berpemberdayaan jangka panjang. Nah, itu harapan kita ke depan. Berarti ini Abang nih rencananya mau merubah sistem harus masuk ke dalam sistemnya itu ya. Bismillah, kita di situ dulu. Tapi terakhir nih Bang, sebelum kita mengakhiri wawancara kita nih Bang, ada yang cukup menarik nih. Belakangan ini kan kita harus akui nih banyak calon-calon yang dihantui sama menanti putusan MK tentang proporsional terbuka atau tertutup. Nah, Abang sendiri gimana tuh? Saya berangkat dari aktivis ya. Kita sudah pernah melalui masa lalu yang kelam pada masa pemerintahan Orde Lama sampai Orde Baru. Ini cukup menjadi catatan bagi kita, di mana surplus plus minusnya di sini antara proporsional terbuka atau tertutup. Memang secara tata kelola kaderisasi itu sekarang tidak berbasis pada subjektivitas. Kalau dulu itu kan subjektivitas. Kenapa proporsional tertutup itu sangat kuat di masa Orde Baru? Karena itu kedekatan subjektivitas. Kalau terbuka ini betul-betul kita berangkat pada kompetensi. Semua orang punya peluang. Semua orang punya kesempatan, semua orang punya hak yang sama. Menurut saya, inilah demokrasi yang berkemajuan. Inilah demokrasi yang kita harapkan. Inilah zaman pencerahan yang kita tunggu-tunggu. Nah, kita harap jangan kembali lagi kita pada zaman kegelapan di masa lalu. Dan saya berharap, saya yakin MK memutuskan ini proporsional terbuka. Dan itu disampaikan juga oleh Ketua Umum Partai Golkar, siap memperjuangkan proporsional terbuka. Pak Erlangga Hartarto dalam hal ini diwakili oleh Ketua Fraksi Partai Golkar, Pak Har Muzakir, mengkonsolidasikan 8 fraksi di parlemen, di Senayan, itu menolak proporsional tertutup dan mendukung proporsional terbuka. Tapi kalau pada akhirnya MK memutuskannya proporsional tertutup bagaimana?
Kita lihat nanti. Oke, siap. Karena masih bayang-bayang ya. Itu barang ini kan. Bang Dion, terima kasih banyak nih Bang atas waktunya udah mau mampir ke tempat kita Bang ya. Sama-sama. Saya sangat terima kasih Bung Eki udah undang saya, ini sangat luar biasa. Saya ngeliat, waduh, ini keren ini. Gua datang ini. Nanti kalau ada apa diundang pasti gua datang lagi. Pasti siap. Oke, terima kasih kawan-kawan, sekian wawancara eksklusif saya dengan Bang Dion. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang lebih panjang lagi ya Bang ya. Lebih panjang, lebih mendalam lagi karena kebetulan Bang Dion ini juga mau ada kegiatan lagi setelah ini. Oke, semoga kita semua sehat-sehat ya Bang. Siap, amin. Oke, terima kasih. Salam hormat buat semua. Dadah. Oke.